Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rifki, mahasiswi dari STAIN Mendeling Natal, program studi manajemen bisnis syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang paling penting di dalam dunia bisnis, yaitu break-even point atau BEP. Pernahkah teman-teman bertanya, berapakah jumlah produk yang terjual agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian? Nah, jawabannya bisa kita ketahui melalui analisis BEP. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu BEP? Break-even point atau BEP adalah titik impas, yaitu kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. Dengan kata lain, laba bersih perusahaan adalah nol. BEP digunakan untuk mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual agar biaya yang dikeluarkan dapat tertutupi seluruhnya. Manfaat BEP. Beberapa manfaat BEP adalah: pertama, menentukan target penjualan minimum. Yang kedua, mengetahui kapan usaha mulai menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, membantu perencanaan produksi dan pemasaran. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan dalam bisnis. Komponen dalam perhitungan BEP. Sebelum menghitung BEP, kita harus mengetahui yaitu biaya tetap atau fixed cost atau FC, yaitu biaya yang jumlahnya tetap meskipun produksinya berubah, seperti sewa gedung dan gaji karyawan. Biaya variabel per unit atau VC, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah produksi seperti bahan baku. Selanjutnya, harga jual per unit atau P, yaitu harga jual setiap produk. Rumus BEP adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, atau BEP sama dengan FC dibagi P sama dengan VC. Cara menghitung break-even point atau BEP. Yang pertama, rumus dari BEP dalam unit, yaitu BEP sama dengan FC dibagi P dikurang VC. Yang kedua, BEP dalam rupiah, rumusnya BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurang VC dibagi S. Masuk kita ke contoh soal. Sebuah usaha menjual minuman dengan data berikut. Diketahui biaya tetap sebesar 5 juta, harga jual per gelas yaitu 10.000, biaya variabel per gelas yaitu 6.000. Yang ditanya, berapa BEP dalam unit? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu BEP biaya tetapnya 5 juta dibagi 10.000 dikurang 6.000, yaitu BEP 5 juta dibagi 4.000. Setelah kita bagi dengan jumlah hasil BEP-nya yaitu 1.250 unit. Artinya, perusahaan harus menjual 1.250 gelas minuman agar mencapai titik impas. Cara menghitung BEP rupiah. Di sini kita ketahui biaya tetap produksinya sebesar 120 juta. Harga jual per unit 80.000 dan biaya variabel per unitnya 50.000. Langsung saja kita masukkan ke rumus BEP rupiah sama dengan 120 juta dibagi 80.000 dikurang 50.000 dikali 80.000. Maka hasilnya BEP rupiah sama dengan 320 juta. Jadi BEP adalah metode untuk menentukan jumlah penjualan atau produksi yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Selanjutnya kita masuk ke analisis pinjaman kredit. Apa itu pinjaman kredit? Yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada seseorang atau perusahaan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang telah disepakati. Sebelum memberikan pinjaman, pihak bank akan melakukan analisis kredit untuk memastikan bahwa si peminjam mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Tujuan analisis kredit. Yang pertama,
menilai kemampuan pinjaman dalam membayar cicilan. Yang kedua, mengurangi risiko kredit macet. Yang ketiga, membantu bank mengembalikan keputusan pemberian pinjaman. Yang keempat, menjaga keamanan dana yang dipinjamkan. Unsur-unsur analisis kredit yaitu yang pertama, karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi. Rumus perhitungan angsuran kredit sederhana yaitu total bunga sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga dikali jangka waktu. Total pembayaran rumusnya pokok pinjaman ditambah total bunga. Rumus angsuran per bulan yaitu total pembayaran dibagi jumlah bulan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Pak Budi meminjam uang sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun selama 1 tahun. Yang ditanya, berapa total bunga dan angsuran per bulan? Baik, mari kita jawab. Yang pertama, total bunga, yaitu 20 juta dikali 10% dikali 1. Hasilnya, maka kita akan mendapatkan 2 juta. Selanjutnya, total pembayaran, yaitu 20 juta ditambah 2 juta. Hasilnya yaitu 22 juta. Selanjutnya angsuran per bulan. 22 juta dibagi 12 sama dengan 1.833.333 rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, total bunga yang harus dibayar Pak Budi adalah 2 juta. Total pengembalian pinjaman menjadi 22 juta dengan angsuran selama sekitar 1.833.333 rupiah. Jadi, analisis pinjaman kredit merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengetahui kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Dengan analisis yang baik, risiko kredit macet dapat dikurangi dan proses pemberian pinjaman menjadi lebih aman. Beberapa materi sudah saya jelaskan, yaitu BEP dan analisis pinjaman kredit. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan penyampaian yang jelas dan singkat. Cukup sekian video yang saya paparkan. Thank you for watching. Bye-bye.